Alhamdulillah, summa alhamdulillah, alladzi bi ni'matihi shalih. Alhamdulillah bi ni'matil iman, bi ni'matil Islam. Alhamdulillah ala kulli hal. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. وقال الله تعالى في الكتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وإذ أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإذ أخرى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. Alhamdulillah, hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Tiada batas yang patut kita puji hanya kepadanya. Dengan rahmat dan pertolongannya, siang ini kita di posisi 24 Syawal 1445 Hijriah. Mudah-mudahan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Mudah-mudahan masuk bulan Syawal dan 6 bulan ke depan kita berdoa. Mudah-mudahan puasa kita, semua ibadah kita di bulan Ramadan saestu diterami wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Salawat dan salam tetaplah tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu kegelisahan ulama-ulama salaf, sahabat-sahabat tabi'in di saat sudah memasuki bulan Syawal adalah apakah ada jaminan semua ibadah kita di bulan Ramadan saestu benar-benar diterima di sisi Allah? Apakah ada jaminan tilawah Quran kita yang ada yang khatam sebulan 1 juz, 2 juz, ada sampai 5 juz itu betul-betul diterima di sisi Allah dan nanti sebagai wasilah kita di alam barzakh kita mendapatkan cahayanya, kita mendapatkan syafaatnya, kita mendapatkan pertolongannya. Makanya ulama-ulama soleh mereka di samping mansoma Ramadan fa'atba'u sitta min Syawal, dia setelah berpuasa Ramadan 29 atau 30 hari diikuti dengan 6 hari bulan Syawal dan yang tahrir seperti sepanjang masa dia tidak melupakan doa-doa juga selama 6 bulan ke depan. Subhanallah, orang-orang yang soleh yang jauh dari kita, sahabat-sahabat yang sehari bisa hatam 2 kali, bisa hatam seminggu 3-4 kali, masih bisa jangan-jangan ibadah-ibadah kita selama bulan Ramadan tidak diterima di sisinya. Mulai mereka berdoa terus sampai Rabbana atina min ladunka rahmah, terimalah ya Allah
Doa-doa kami, ibadah kami begitu pula dengan versi-versi yang lain. Rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa tafassuhana wa tamsirana Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Subhanallah. Kita diingatkan, mudah-mudahan perjuangan panjang selama bulan Ramadan tidak kita biarkan. Kita berdoa selama 6 bulan, mudah-mudahan semua itu sebagai wasilah kita nanti mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Karena puasa adalah salah satu ibadah yang istimewa di sisi Allah. Wa ana ajzihi, dan akulah yang membalas. Kalau kedoliman kita dengan sesama makhluk Allah, di yaumul qiyamah kita akan diambilkan dengan ibadah-ibadah yang lain, tetapi puasa untuk di sisi Allah. Kalau kita pernah mendolimi saudara kita, teman kita, dan lain-lain dosa-dosa yang lain, hakul ada diambilkan dari di luar ibadah puasa. Makanya puasa adalah luar biasa, dan karena luar biasa itu, mudah-mudahan kita ada dari orang-orang yang soleh yang kita berdoa, dan kita juga istiqomah di luar bulan Ramadan. Kita adalah hamba Allah, kita adalah Rabbaniyun, bukan kita hamba Ramadan. Sehingga di luar Ramadan kita juga masih tetap istiqomah di jalan Allah, istiqomah menunjukkan gaya-gaya hidup harian kita di bulan Ramadan. Tidak umat yang dimuliakan Allah, salah satu kegelisahan kita di samping ibadah-ibadah kita mudah-mudahan diterima di sisi Allah adalah kita di akhir hayat kita, keluarga kita, anak-anak kita, pasangan-pasangan kita. Apakah ada jaminan kita nanti dipanggil oleh Allah di hari yang terbaik, hari Jumat? Apakah ada jaminan di akhir hayat kita mengucapkan kalimatut thayyibah la ilaha illallah? Apakah ada jaminan di saat akhir kita sakratul maut ada yang sampai 3 hari koma, seminggu koma, ada yang langsung berjalan ke rumah Allah, mereka dipanggil oleh Allah dengan berbagai versi, mereka husnul khotimah atau su'ul khotimah. Itulah kegelisahan kita yang kita berumur 40 ke atas. Apakah ada jaminan nanti kita juga di akhir hayat kita husnul khotimah, kita sendiri, pasangan kita, anak-anak kita? Karena kondisi saat ini adalah berbeda sekali. Ujian, fitnah, musibah luar biasa. Ada 2 fitnah yang perlu kita garis bawahi. Ada fitnah dunia, ada fitnah din. Fitnah dunia barangkali kita memarkir sepeda di depan rumah, kita tinggal sholat, dicuri orang. Kita memakai mobil kita, dicuri orang. Kita beli kamplingan kita bermasalah. Kita beli rumah, kadang-kadang rumah kita tidak beres dengan dekodernya, dan macam-macam fitnah dunia. Tetapi fitnah dunia, kalau kita lolos, alhamdulillah. Ujian-ujian dunia, la ya'murunaka ta'ul bila kafaru bila mada'un qalil. Jangan sampai terpedaya, terkesima dengan gaya hidup orang-orang non-muslim, orang-orang non-umum, orang-orang yang tidak punya iman, yang tidak punya desain dunia dan akhirat. Mereka orientasi dunia yang kuat sekali. Anak-anak kita, kalau kita perhatikan, sudah hafal 30 juz, sudah mondok, kadang-kadang tidak ada jaminan ibadahnya istiqomah. Tidak ada jaminan mereka tawadhu dan taat dengan birrul walidain, orang tuanya yang masih hidup. Apalagi mereka kalau ditinggal orang tuanya. Inilah yang perlu kita pikirkan di dunia. Mudah-mudahan urusan dunia kita beres.
Tetapi jangan lupa ada musibah, fitnah, ujian di kita, agama kita. Setelah Ramadan sudah kita tinggalkan, tidak pernah membaca Al-Quran, innalillah. Setelah Ramadan kita sudah meninggalkan puasa-puasa sunnah, yang puasa wajib sunnah sebulan mampu, tetapi kita hari sampai hari ini tanggal 24 Syawal masih ada keluarga kita, pasangan kita, orang-orang dekat kita yang menjadi kewajiban kita untuk mengingatkan belum lunas puasa Syawalnya. Ini adalah juga musibah agama. Kita selama 1 bulan bisa yang baik sholat tarawih, tetapi di luar bulan Ramadan baik hilang sama sekali istiqomah kita, ketakwaan kita menurun. Yang kita khawatirkan di saat kita iman dan ketakwaan kita menurun, istiqomah kita menurun, dan kedekatan kita menurun. Di saat itulah yang kita khawatirkan, kita dipanggil oleh Allah dalam keadaan su'ul khatimah. Alhamdulillah, 3 minggu yang lalu kami juga diuji oleh Allah. Ibu saya meninggal di tanggal 3 Syawal atau pas hari Jumat. Ibu adalah juga kita tidak tahu, ibu yang biasa-biasa, ibu yang aktif mendoakan anaknya, ibu yang aktif mengurusi anaknya sampai umur tua 83 tahun. Subhanallah, di luar dugaan mereka diwafatkan di hari Jumat. Itulah yang kita harapkan. Mudah-mudahan kita, pasangan kita, keluarga kita sesuai doa kita. Allahumma nas'aluka husnul khotimah wa na'udzubika min su'ul khotimah. Orang yang sukses adalah bukan hanya yang kuat, tetapi orientasi akhiratnya mereka pikir menghadapi kehidupan akhirat dan menyiapkan bekal-bekal menjadi hamba-hamba Allah yang bisa diwafatkan hari yang terbaik. Hari itu memiliki iman yang terbaik. Hari itu setelah menyelesaikan puasa wajib, hari itu setelah menyelesaikan zakat dan sedekahnya, hari itu sudah diampuni oleh Allah, dipanggil oleh malaikat Israel dengan bisa mengucapkan la ilaha illallah. Luar biasa. Kami sebagai anak, sebagai keluarga, subhanallah, dan tidak semua orang membawakan hari Jumat. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, kita kembali musibah ini. Musibah ini adalah hari-hari ini menimpa diri saya, diri kita, menimpa pasangan kita, menimpa anak-anak kita. Begitu pula menimpa generasi tua. Sudah umur 50, sudah umur 60, dunia masih kuat. Sudah umur 40, 50, prefernya untuk menghadapi kehidupan akhirat belum jelas. Anak-anak kita belum jelas, anak-anak kita yang dzurriyyatan thayyibah, anak-anak kita yang sudah soleh dan solehah, belum jelas tanda-tanda soleh kita. Pasangan-pasangan kita, amal-amal jariah kita, sudahkah hari ini kita sudah punya amal jariah yang kita sembunyikan dan tidak ada orang yang tahu sebagai wasilah untuk dimudahkan kita husnul khotimah. Itulah ketulisan kita musibah di manakala ketakwaan periode kita menghadapi kehidupan akhirat yang abadi kita siapkan dengan biasa-biasa saja, tidak teliti, tidak istiqomah, tetapi kehidupan dunia kita siapkan dengan detail, dengan teliti, dengan sungguh-sungguh sampai menjujurkan darah dan keringat siang malam. Tetapi kita persiapan bekal-bekal ke akhirat ini sekali. Auzubillah min dzalik. Salah satu kebiasaan Nabi, mereka selalu berdoa, wala taj'al musibatana fi dini, wala taj'al dunya akbara hammina, wala maghfira ilmina. Jangan jadikan dunia sebagai cita-cita kami yang terbesar, dan jangan jadikan ilmu S2 kami, S3 kami, kepala bagian kami, direktur kami sebagai tujuan dunia kami. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah agama adalah musibah yang besar. Ada orang yang dunianya selamat,
agamanya tidak selamat. Ada yang agamanya selamat tetapi dunianya selamat. Ada yang dunianya celaka, agamanya celaka. Yang kita inginkan adalah dua umat keempat yang dunianya mereka sukses dan yang akhiratnya atau agamanya mereka sukses. Di doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, asbahna ala fitratil Islam wa kalimatul ikhlas wa dini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa la nabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiril sabirin. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, semua saya dan jamaah semuanya pasti merasakan kebiasaan masa depan kita. Tidak ada yang menjamin kita wafat hari Jumat, kita husnul khotimah atau su'ul khotimah, kita menjadi punya anak-anak yang solihah atau pasangan-pasangan yang solihah, kita sudah punya amal jariah atau amal soleh. Semuanya tidak tahu rahasia Allah. Karena ketidaktahuannya itulah kita berusaha tetap untuk istiqomah. Kita untuk berusaha terus berdoa dan berdoa. Jangan sampai umur kita bertambah, doa-doa kita tidak bertambah. Jangan sampai umur kita bertambah, rasa syukur kita kepada Allah tidak bertambah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Nikmat kita bertambah, jabatan kita bertambah, anak-anak kita bertambah, umur kita bertambah, tetapi prinsip kehidupan akhirat kita tidak ada bekal yang kita andalkan untuk bisa husnul khotimah. Di antara tips untuk mendapatkan husnul khotimah ada amalan-amalan yang kita rahasiakan, ada sedekah-sedekah yang kita rahasiakan, ada kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan secara rutin, ada ibadah-ibadah yang kita kerjakan, ada akidah-akidah yang kita perbaiki, yang kita sempurnakan sesuai petunjuk Allah, akidah dan tauhid. Ada ibadah-ibadah yang istiqomah, ada akhlak-akhlak yang sempurna, dan yang terakhir ada muamalah yang syariah. Karena saat ini banyak muamalah yang subhan, banyak muamalah yang tidak diridhoi oleh Allah, sehingga kita sulit menjadi orang yang soleh dan solehah, sehingga kita sulit membentuk keluarga-keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, sehingga kita sulit mendesain anak kita menjadi anak-anak surgawi yang telah akan bertemu kita harmoni di surga bersama-sama, bertemu karena dasarnya iman dan takwa kepada Allah. Mudah-mudahan kita dikelompokkan menjadi hamba Allah yang sesuai petunjuk Allah, hidup diakhiri dengan husnul khotimah dan masuk surga. Amin Allahumma amin. Ya ayo berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang dimudahkan, menjadi hamba-hamba Allah yang diridhoi hidup kita dan lolos dari musibah dunia dan musibah dunia. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ya qalbi tsabbit qalbi al-karim. Allahumma fir lil muslimin wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma fir lana warhamha wa afiwahu anha wa akhfir nuzulaha wa wasbal واغسله بالماء والثلج ونجيه من الخطايا كما لم تصل الابيض الدنس واقنا ذات الخير واهل الخير خير واغفرنا جنة وعوذك من دار الكفر وبك من دار النار ربنا أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا
anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin fansurna 'alal qawmil zalimin ya Allah ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ayah ibu kami yang almarhum ya Allah, angkat derajat mereka, lapangkanlah kuburnya ya Allah, maafkan mereka ya Allah, masukkan surga ya Allah, selamatkan dari azab kuburku dan azab nerakamu. Angkat derajat mereka ya Allah, karena keturunan yang soleh, karena sedekah-sedekah yang soleh, karena doa-doa yang soleh. Rabbana doa lana anta sami'in, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Allahu akbar.